buat apa ini bandara itu sekarang sudah tidak di kota, agak ke pinggir gitu ya. Atau kereta api ya, yang paling gampang. Jadi kalau kita naik kereta api itu ya harus ngikuti jadwalnya kereta api, bukan jadwal kita. Kita terlambat 1 menit aja sudah ditinggal gitu ya. Bukan bukan mereka yang nunggu kita, kereta yang nunggu kita harus siap ya jauh-jauh waktu sebelum berangkat harus siap. Terutama nanti kalau naik ini ya, naik pesawat terbang ya, apalagi kalau keluar negeri, ini nggak bisa kita hanya space 1 jam itu bisa jadi kurang. Jadi saya kemarin ya mohon maaf saya pas perjalanan tuh ya pagi dari hotel ke bandara, secara hitung-hitungan dari hotel ke bandara hanya 30 menit 45 menit nyampe, tetapi saya harus punya space waktu karena begitu sampai itu ya harus ada proses untuk sampai ke gate-nya. Jadi kalau di bandaranya kecil seperti Malang ya udah langsung, tapi ketika nanti ke bandara yang besar ya seperti di Soekarno-Hatta, nah ini beda lagi. Kemarin begitu saya nyampe di ininya terminalnya juga harus betul. Kalau terminalnya salah juga nanti Jakarta itu sangat luas, sangat besar. Begitu nyampe itu untuk sampai ke gate-nya itu harus jalan ya. Kemarin perkiraan jalan sekitar 17 menit. Ya, bayangkan 17 menit itu kalau waktu kita mepet ya harus lari-lari ya. Kita akan ditinggal oleh pesawat. Contoh begitu. Kalau di luar negeri lebih space itu tidak bisa hanya 1-2 jam, paling nggak 3 jam harus siap. Kenapa? Karena proses lebih panjang lagi. Ada proses imigrasi yang juga luar biasa itu ya. Di Malaysia itu juga saya pernah itu hampir tertinggal juga karena sangat ramai dan konternya yang dibuka tidak banyak, gitu. Harus antri panjang sekali. Jadi ini hati-hati. Sebagai contoh itu, jadi kita harus memperhatikan, tidak bisa model di pas ya, harus ada space waktu. Kemudian cara berpikirnya bertindak ini rasional ya, rasional dan kondisinya. Jadi apalagi nanti kaitannya dengan ekonomi. Misalnya kalau di desa itu minta tolong tetangganya betulkan genteng itu ya mau, tapi kalau di kota ya nanti dulu belum tentu mau. Kenapa ya? Masing-masing punya keperluan ya. Sehingga minimal ya harus disiapkan ya nanti. Oh, minta tolong ini ya, minimal juga harus kasih uang uang lelahnya itu lebih ekonomi karena kehidupan kota itu ya selain menghargai waktu, waktu time is money, waktu itu uang gitu. Kemudian lebih mudah menyesuaikan diri ya, terhadap sosial dari luar lebih mudah ya kalau di desa, apalagi yang saya sampaikan desa-desa yang masih asli penduduknya, suku-suku yang pedalaman itu kan tertutup. Nah kalau di kota ini lebih terbuka. Sekali lagi ini kondisi sekarang ini dengan adanya HP ini luar biasa ini ya. Walaupun di desa ya maaf, desa yang bukan sangat pinggiran masih ada akses internet dan sebagainya, itu saya kira juga lebih mudah terbuka sekarang ya kondisi sekarang dibandingkan dulu. Masyarakat kota ini lebih individu ya, sehingga ya ini konsekuensinya ini biasanya yang kalau kerja bakti ini kelihatan gitu ya, terutama di perumahan saya. Saya kira ya hampir sama ya, namanya perumahan itu kan terbentuknya masing-masing kepentingannya beda-beda. Kalau kerja bakti itu yang datang ya ya orang itu saja gitu ya, jarang semuanya datang, itu jarang sekali. Ya mesti ono aja ya alasannya sih macam-macam gitu ya. Ini sudah mulai hilang gotong royongnya. Nah ini kalau kita lihat kemarin saya sampaikan kalau di desa itu migrasi keluarnya yang besar. Kalau di kota migrasi masuknya yang tinggi ya, urbanisasi dampaknya. Struktur pencariannya biasanya ada yang kerja di industri, pedagang atau di jasa ya, banyak kan. Jarang yang sebagai petani, walaupun ada tapi nggak banyak ya. Misalnya
daerah metro belakang sana masih ada sawah, itu pun sawahnya nggak luas gitu ya, jadi enggak, ya ada satu dua. Di belakang kampus nih, gedung sebelahnya gedung D itu dulu sawah gitu. Sekarang jadi gedung D, kuliahnya anak UIN. Kemudian ada juga jalan ke arah Sardo itu juga sawah, sekarang jadi kafe. Yang terakhir ini belakangnya percetakannya UIN itu sekarang dulu sawah, sekarang juga jadi kafe juga kan ya, sama. Jadi ada perubahan yang luar biasa kalau di kota ini. Pembentukan ikatan sosial baru, kenapa tadi saya sampaikan, karena ya memang di kota ini kebanyakan pendatang, tidak seperti di desa. Di desa itu biasanya masih saudara, gitu ya, masih banyak saudara-saudara, sehingga uh, masih ada ikatan, masih guyup gitu. Kemudian kepadatan penduduknya ini relatif tinggi, bahkan sangat tinggi gitu, di kota. Jadi kalau dilihat di Malang yang pernah saya survei itu ya luar biasa. Saya masuk ke daerah ini ya alun-alun, kemudian daerah Embung Arab sana, terus ada lagi di daerah dekatnya stasiun, saya masuk ke dalam sampai ke sungai itu penuh dengan rumah-rumah ya, sangat padat sekali. Beda mungkin dengan yang di desa. Kemudian kebudayaan kota ini, dan kota yang seperti apa, termasuk ini, kalau di desa itu namanya ngopi gitu ya, di warung marung ya. Kalau di kota itu kan kafe kopi, warung-warung kafe ini sekarang banyak sekali. Hati-hati ini ya, apalagi sudah semester 5, 6, 7, 8 ya, paling enggak ini harus segera menyelesaikan PKL, kemudian proposal, segera skripsi, jangan jangan tergiur, terpengaruh oleh kafe-kafe yang banyak bertebaran ini. Selesaikan tugasnya. Energinya dominan minyak bumi, ya minyak bumi ini relatif banyak dipakai, hampir semuanya di kota ya, menggunakan LPG atau mungkin listrik juga, ini sangat tinggi penggunaannya. Entropi sosialnya ini relatif tinggi dibandingkan di desa. Ya, misalnya terjadi apa ya, gesekan atau benturan, kemungkinannya sangat besar sekali. Misalnya ya gara-gara parkir ini bisa berantem gitu ya, bisa tawuran. Ya, ini terjadi di di Malang gitu ya. Masalah lingkungan yang timbulnya banyak ya, sampah-sampah domestik, terutama di apa, sampah dari plastik misalnya. Ya, contohnya di depan Saintek itu belum 1 bulan sudah penuh itu ya, botol-botol air mineral, bekas air mineral contohnya. Nah itu kalau kalau masuk semuanya ke apa ini, ke TPA itu kan ya penuh dengan sampah-sampah itu. Selain sampah, apa pencemaran ya, air, udara, tanah ini, karena apa, banyaknya industri pabrik termasuk di Jakarta. Di Jakarta yang informasinya sebulan yang lalu kan apa, udaranya tercemar gitu ya, sampai saya 2 minggu yang lalu sebelumnya kemarin ke Jakarta sama istri, hati-hati sampai sana ya nyantai aja, orangnya ya semuanya nggak pakai masker, ternyata ya nggak seperti yang bayangkan semuanya pakai masker gitu. Jadi masih bisa untuk bernapas walaupun ambangnya sudah di atas batas. Kemudian ekonomi ekosistemnya, kalau kita lihat ya di kota, ekosistemnya ini terbentuk dari produk histori, ya, kependudukan soal ekonomi di masa lalu. Ya, masa lalu itu gimana? Masa penjajahan, ya, masa penjajahan, kemudian masa kemerdekaan, kemudian masa pemerintahan awal-awal, Orde Lama, Orde Baru, dan yang sekarang. Contohnya gimana? Kita mengenal misalnya di daerah ini ya, di daerah Jawa Timur yang saya tahu ya, silahkan dicek sendiri. Ada namanya dulu wilayah Karisidenan. Karisidenan itu nanti terdiri atas beberapa kota atau kabupaten. Yang sampai sekarang masih kelihatan apa? Ini bisa kita lihat dari plat nomor kendaraan. Makanya nanti kalau ada plat nomor AG, ya, AG belakangnya apa, nah itu menunjukkan asal dari wilayahnya. Wilayah itu masih satu wilayah. Kalau dulu di apa ya, di kepolisian itu ada Polwil, dan sekarang sudah nggak ada.
Dulu jadi ada karesidenan, ada wilayah gitu ya, Polwil Malang, N ya itu misalnya nanti meliputi mana Pasuruan, Malang, Kota, Kabupaten gitu misalnya. Kemudian nanti ada juga Polwil Madiun ya. Karena dulu ada karesidenan Madiun. Itu ada Kota Madiun, Magetan, Ngawi ya, Ponorogo, Pacitan apalah ya. Atau Surabaya. Jadi itu produk histori masa lalu. Sehingga sampai sekarang kalau kamu tahu plat ini ya, plat itu menunjukkan itu tadi. Jadi N itu belum tentu Malang karena ada masih dipakai misalnya daerah Pasuruan misalnya. Atau AG belum tentu Kediri karena juga ada dari Trenggalek itu juga AG gitu. Jadi itu menunjukkan masa lalu yang produk historinya dan sampai sekarang masih digunakan. Nah, terbentuk dari hasil interaksi dari masyarakat. Sehingga dari situ juga kita bisa melihat adanya klaster ya, pengelompokan. Misalnya daerah Karsidenan Madiun, Kediri itu orangnya beda. Jadi kalau Madiun lebih ke arah Mataraman, jadi Mataraman lebih bahasanya halus. Kalau Kediri itu terkenal apa ya, medok, nah, medok ya. Yang medok itu ya apa ya? Kalau medok itu setelah ngomong itu biasanya ditambahi gitu ya. Tambahi terus logatnya juga beda gitu. Biasanya begitu dari kelompok masyarakat tertentu. Kemudian di daerah Jawa Timur tapal kuda misalnya itu masyarakat tertentu ada yang dominan misalnya dari Madura sehingga ada apa ini wilayah-wilayah ya tapal kuda mulai dari Pasuruan kemudian Probolinggo mana lagi ya Lumajang dari Lumajang muter sampai Malang Selatan gitu termasuk daerah-daerah sana itu istilah tapal kuda ya itu bahasa-bahasa pakai bahasa Madura gitu ya. Teman-teman nyebutnya Madura Kawi. Madura tapi nggak pernah ke Pulau Madura, hanya leluhurnya dari Madura. Itu bedanya begitu. Jadi itu ada clustering gitu. Ada itu nanti akan mempengaruhi karakternya di situ. Termasuk sosial budayanya juga terpengaruh oleh kondisi itu. Kemudian juga kaitan dengan ekonomi lingkungan hidup. Nanti itu ada. Kemudian kalau kita lihat dengan kondisi lingkungannya ya kaitannya dengan produk histori itu. Jadi masyarakat yang ada itu bagaimana menilai gitu ya, kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ada yang karakternya nih. Jadi kalau kita lihat secara global, Indonesia ya anggap Pulau Jawa ini yang paling gampang. Karena kita dijajah Belanda sekian lama, kenapa kok lama? Karena kita bodoh dan dibodohkan gitu ya. Artinya ada proses pembodohan agar nggak pinter sehingga masih tetap ditindas. Gitu. Baru tahun abad ke-20 awal 1908, 28 itu kan mahasiswa berkumpul, Sumpah Pemuda, kemudian sampai merdeka, masih ada Jepang, Belanda nggak terima itu ya, datang lagi agresi 1-2 sampai akhirnya benar-benar Indonesia lepas dari Belanda. Itu kan artinya bahwa Belanda nggak terima, tetap mau di Indonesia. Nah, dibodohkan kita. Akibatnya apa? Akibatnya ya seperti ini. Gitu. Nanti akan beda ketika uh, kita melihat misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ya walaupun Malaysia dulu banyak belajar ke kita, kalau sekarang kebalik kita yang belajar ke sana, gitu. Termasuk Australia. Kenapa? Karena mereka persemakmuran dari bekas jajahan Inggris. Jadi bekas jajahan Inggris itu dipinterkan. Setelah pinter, semuanya siap baru dilepas. Nah, salah satu didikannya apa? Salah didikannya itu terkait dengan kedisiplinan, ya, terkait dengan ketaatan hukum, contohnya itu. Jadi misalnya di Singapura itu masyarakatnya tertib, nggak ada yang buang sampah sembarangan misalnya gitu ya. Kenapa? Kalau buang sampah sembarangan akan didenda, akan mendapat apa ini ya? Uh, Kalau sekarang itu kan diviralkan gitu ya, jadi malu gitu ya. Jadi dapat teguran oleh masyarakat secara umum. Kalau di Indonesia biasa gitu ya. Kenapa? Karena ya hampir semuanya wilayah tanah air kita itu bisa jadi itu ya tempat sampah. Ya.
tidak hanya di tempat sampah yang ada. Ini karakternya itu. Karena sudah terbiasa rumahnya di desa tengah hutan, buang sampah ya tinggal lempar saja. Gitu ya. Naik mobil, jendela dibuka, dilempar saja. Anggapnya tempat sampah semuanya ini. Tempat sampah itu. Jadi ada apa ini ya, sesuatu yang nggak pas ya, terkait dengan penghargaan ke lingkungan, kaitannya dengan bagaimana mengelola lingkungan. Karena produk histori ini tadi. Ya, ini kalau kita lihat secara umum, ini ya, jadi ada secara biofisik, ada yang mendorong kaitannya dengan energi, kaitannya dengan siklus matahari, kaitannya dengan arus informasi. Ini kalau kita lihat secara biofisik itu nanti akan berpengaruh ke proses yang ada di ekosistem. Ya. Di ekosistem itu kan ada populasi, ada produktivitas primer gitu ya. Kalau kita bicara ekosistem. Kemudian ekosistem ini nanti tidak stagnan, artinya ada dinamikanya di situ ya. Kadang naik, kadang turun, jadi tidak statis, tapi dinamis. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Salah satunya karena pengaruh aktivitas manusia. Ya, salah satu contoh misalnya dengan adanya urbanisasi tadi ya, menyebabkan jumlah penduduknya tambah banyak. Di Malang saja ini kan lebih dari berapa? Kalau UB aja 16.000, Malang 4.000, sudah 20.000. UM berapa? Paling enggak sekitar sekitar jalan ini aja ya, sekitar kampus kita aja ini ada tambahan plus Poltek ini paling enggak ada 40 ribuan ya, atau 50 ribu lah, anggap aja Malang ya, 50 ribu mahasiswa tiap tahun masuk ke kota Malang. Artinya apa? Ada penambahan di situ. Nah ini kan berpengaruh ke daya dukung yang ada di lingkungan di Kota Malang. Nah, walaupun satu sisi juga secara ekonomi ini menguntungkan gitu ya. Karena kan ada kos-kosan rame kan gitu ya. Warung-warung juga rame. Nah, ini ada proses di situ. Sehingga diperlukan bagaimana kita bisa mengelola lingkungan ini dengan baik ya. Dikelola, kemudian ditata gitu ya. Sehingga kalau di Malang, di setiap kota itu sebenarnya ada namanya, yang saya sampaikan, RT RW, Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. Nah, secara umum global sepertinya. Jadi kita bisa melihat dari proses urbanisasi itu menyebabkan masyarakat ya, semakin bertambah ya, di kota, sehingga eh, berpengaruh ke misalnya salah satunya ini ya developers. Ini kan berarti ke perumahan. Butuh rumah salah satunya untuk tempat tinggal. Nah, dengan berkembangnya perumahan itu tentunya juga nanti akan membuka usaha misalnya kaitannya dengan travel Gojek, Grab gitu ya. Kaitannya dengan bagaimana perumahan itu nanti ada akses jalannya bisa ditempuh dengan mudah. Nah, kalau sekarang di Kota Malang sudah penuh, sehingga trennya sekarang ke daerah pinggiran ya, pinggir-pinggir Kota Malang ya, dikembangkan jadi perumahan karena harganya lebih murah dibandingkan di tengah kota. Nah, dari sini nanti penggunaan lahan itu akan berpengaruh ke berikan tekanan gitu ya, memberikan tekanan kaitannya nanti dengan ketersediaan lahan. Contoh di belakang kampus kita ini dengan semakin berkembangnya kampus UIN, dulu itu masih sawah, begitu diubah jadi UIN, semuanya dikapling jadilah perumahan gitu ya. Sehingga jadi rumah-rumah yang sekarang ada itu. Ya, bahkan kemarin tadi saya sampaikan terakhir itu yang ini yang sawah yang hilang itu yang belakangnya Winpress itu ya. Itu kan ada sawah, sekarang jadi kafe. Habis. Tinggal masih ada satu space itu ya. Kalau ke arah belakang sana masih ada kelihatan satu sawah, satu space. Di antaranya sudah ada rumah-rumah gitu ya. Jadi sawah, disebutkan rumah, kebun, juga rumah. Sehingga ini ketersediaannya semakin berkurang. Ada tekanan terhadap lingkungan dengan adanya penambahan penduduk ini. Nah ini bisa berpengaruh ke mana ya? Kaitannya nanti dengan lingkungannya ya. Penggunaan sumber daya air, energinya juga semakin tinggi.
konversi lahan tadi ya, sawah, kebun yang banyak ya di Malang. Dan satu sisi juga kaitannya dengan polusi yang ada. Contohnya ini di kampus kita ini nggak tahu udah berapa ribu kendaraan. Tadi kan ditutup semuanya, bingung nggak bisa masuk jalan kaki. Nah, ini kalau anggap aja 50.000 ya mahasiswa datang ke Malang, separuhnya aja lah, anggaplah 25.000 itu pakai sepeda motor, udah berapa ya tambahan tiap tahun ya, masuk ke Malang. Sehingga gimana dengan semakin berkembangnya desa, kota gitu ya, desa di kota, kota jadi metropolitan, nah ini menyebabkan ketersediaan lahan itu juga semakin berkurang, sehingga dibuatlah peraturan ya tahun 2007 ini ada ruang terbuka hijau, RTH, khususnya untuk kota. Kalau di desa sih masih ada sawah kebun, sehingga ya masih luas. Jadi kalau bedanya desa dengan kota, salah satunya kan ini, biasanya luas luas pemukiman dengan luas lahan pertanian perkebunan itu masih luas lahan pertanian perkebunan. Kalau di kota kebalikannya. Kalau kita nyari kebun sawah kan ya terbatas. Bahkan mungkin sudah tidak ada berapa tempat ya. Sehingga dibuatlah aturan ini untuk memenuhi ketersediaan ya di kota itu ada tumbuhan-tumbuhannya gitu ya, sehingga bisa mendukung siklus air gitu ya, termasuk siklus karbon tetap berjalan. Kemudian secara sosial budaya, ekonomi, estetika itu juga kelihatan lebih seger, lebih rapi. Jadi kalau kamu bandingkan, kamu masuk jalan veteran itu kan banyak bunga-bunga. Kalau kamu masuk ke kotamu, misalnya nggak ada taman bunganya kan gersang gitu ya. Misalnya di kotamu kamu bandingkan, hanya ada gedung pemerintahan, hanya ada jalan itu aja, nggak ada tamannya kan kelihatan gersang. Beda dengan di Malang kan seperti itu misalnya, contohnya. Nah, ada banyaknya terkait dengan ruang terbuka hijau ini kawasan perkotaan. Tetap ada wisata, rekreasi ini banyak sekali. Termasuk hutan kota ya, ini juga masuk. Kalau di Malang juga ada hutan kota, ini hutan lindung, ini di Malang tidak ada, bentang alam, cagar alam, kebun raya termasuk juga, pemakaman, lapangan ya. Nah ini termasuk SUTT sama SUTET, sama apa, saluran udara tegangan tinggi sama saluran udara tegangan ekstra tinggi. Bedanya apa SUT sama SUTET ini? Ya tegangannya beda. Satu tegangan tinggi, satu tegangan ekstra tinggi ya. Kalau SUTET itu biasanya antar kota, ya, antar kota bahkan antar pulau, antar provinsi. Misalnya Jawa Bali ini ada beta. Ini biasanya SUTET ini dari misalnya Karangkates gitu ya. Dari Karangkates nanti dibawa ke Surabaya itu tegangan tinggi. Biasanya cirinya itu kan ada tower tinggi, kemudian ada kabel-kabel besar gitu. Kalau SUTT itu biasanya lebih kecil ya, dan tidak terlalu tinggi bedanya. Sungai termasuk di jalan ya, kiri kanan jalan kan kadang kita juga temukan ada kawasan hijau gitu ya, jalur hijau, buffer. Daerah buffer itu lapangan udara itu kan kadang ada tempat yang terbuka gitu ya, memang disiapkan begitu ya, nggak boleh ada pohon-pohonnya karena kan bahaya kalau misalnya pesawatnya bablas itu ya, masih ada space ya, nggak nabrak pohon. Nah, kemudian kaitannya dengan ruang terbuka hijau ini juga ada ini area memanjang ya. Jadi biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ya, yang liar gitu ya. Bisa tanam atau sengaja atau tidak. Kemudian pembagiannya nanti ada yang publik sama yang privat. Bedanya apa? Publik itu yang harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau di aturannya ini untuk ruang terbuka hijau itu 30% minimum dari luas wilayah kota. 30% ini sangat banyak gitu ya. Nah, jadi apakah ini semuanya harus dipenuhi oleh kota? Tidak. Jadi yang harus wajib itu 20%. Karena yang 10% itu bisa nunut. Nunut kemana? Misalnya di kampus, kampus itu punya taman, itu bisa
dihitung juga gitu ya. Jadi tidak mesti harus nanti yang di jalan atau yang dimiliki oleh pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya, jadi ada yang publik, ada yang privat. Jadi rumah, kalau di rumah kita ada tamannya, dan di wilayah kota ini bisa masuk juga masuk RTH di kantor. Kemudian hutan kota jelas miliknya Pemkot atau Pemkat, RT RW, kota dan seterusnya. Ini ada banyak sekali. Nah, ada juga di sekitar jalan ini ya, kalau di kota misalnya Jakarta itu atau ke arah luar kota itu kan kadang ada jalan tol kiri kanannya itu bisa juga ditanami, itu bisa masuk juga ini artinya sepadan sungai, pantai gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ya tipologinya, pengelompokannya ini. Nanti secara fisik ada yang alami, ada yang non alami. Yang alami yang bagaimana? Yang tadi yang cagar alam misalnya. Hanya di Malang kan tidak ada yang cagar alam ya. Kalau di luar kota Malang, di luar pulau Jawa mungkin kita temukan ada yang masih alami. Kalau non alami ini yang banyak, kita buat taman, hutan kota. Gitu. Kemudian fungsinya ada secara ekologis, ya, tadi kaitannya dengan siklus hidrologi, konservasi tanah air, sosial budaya, estetika. Ya, estetika ini yang banyak ya. Kenapa dengan adanya ruang terbuka hijau ini biasanya salah satunya dibuat adalah taman kota, sehingga kota akan kelihatan lebih cantik kan gitu. Strukturnya secara ekologi atau planologi, artinya bisa memperhatikan kondisi ya, fungsinya di tempat itu. Misalnya salah satunya di hutan kota Malabar, hutan depannya itu ya, juga hutan apa namanya lupa saya. Itu dulu ya saya masih ingat awal-awal dulu itu Malabar itu kalau kamu masuk dalam itu tempatnya ndak rata ya. Jadi seperti cekungan air gitu. Jadi itu dulu kalau hujan air banyak tergenang di situ. Termasuk di sebelahnya Taman Merbabu itu juga ya sebelum dibuat apa playground dan ada pohon-pohonnya itu ketika hujan dulu mesti tergenang ada airnya seperti embung gitu kaitannya dengan ekologis. Kemudian kepemilikannya ada yang publik ada yang privat tadi sudah saya jelaskan. Nah ini contohnya kalau di Malang kita lihat kita bisa menemukan ini ya di Malang alun-alun alun-alun Bunder, alun-alun Malang sama alun-alun Bunder ini di balai kota ini sedang direnovasi atau seperti apa nanti ya. Kemudian yang ini jalan veteran ini ya sebenarnya ya. Paris of East Java ini kota pendidikan ini ya ini di jalan veteran. Kemudian Ijen ini Boulevard ini biasanya CFD di sini. Nah ini tadi saya sampaikan ada hutan kota Malabar di sebelahnya ini yang ada playgroundnya ini eh, apa nih Taman Merbabu namanya ya. Ini dulu ini di sebelum dikasih pasir laut ini ada genangan air itu kalau hujan. Taman Selamat, kalau yang bawah ini Taman Jalan Cerme ini ya. Ini ada Taman Terumpet. Di Malang juga ada ini berapa? Kalau kita masuk Malang ada ini Taman Kendedes. Kalau baru turun dari kereta api itu ada Taman Trunojoyo. Kemudian yang kiri bawah ini apa? Ada yang tahu? Taman Kunang-Kunang ini hanya dari pojok ini saya foto pakai Google nih. Terus yang pojok kanan ini dulu sebelum jadi seperti sekarang. Ya. Taman apa Merjosari, Gersang. Gitu. Kenapa kok gitu ya? Ini dulu sawah ya ceritanya. Sawah miliknya Pemkot dari desa ya silakan desa kemudian diubah gitu ya. Saya juga kaget tuh kok didoseri kenapa? Ternyata dibuat taman ya. Taman Merjosari ini, Taman Singa ya. Terus ditanam-tanami. Kemudian setiap reboisasi itu selalu ditanam di situ. Nah, sekarang ini kan sudah rimbun sekali. Nah, ini saya berikan contoh di luar negeri. Ini saat saya di Melbourne dulu ya di Monash University ini di Teater ya, Teater. Jadi ada kampus itu punya wilayah luas gitu ya. Jadi ada yang dibuat taman gini, kemudian ada yang dikeraskan ini pas musim saya di sana pas musim gugur ya dingin gitu ya.
Jadi ini berjemur gitu ya. Ketika nggak ada kuliah berjemur sambil buka laptop ini ya, lesehan. Kemudian yang sebelah kanan ini di kota nih, kotanya dekatnya di jantung kotanya ini juga ada taman, space-nya luas sekali. Yang kiri ini di perpustakaan juga banyak ya. Jadi burung-burung itu ya nyantai gitu, sekitar kita besar-besar ini burung-burung pantai di perpustakaan. Dan yang bawah ini saya di kebunnya ya, Royal Botanical Garden, kebun-kebunnya di Melbourne ini istilahnya. Jadi ini uh, luas sekali ini ya, kira-kira 3 kali luasnya kebun raya Purwodadi. Saya masuk sana itu baru setengah hari, setengah jalan, belum sampai keliling semua. Jadi ini masuknya tidak membayar, ditanamnya koleksinya banyak sekali ya, hampir ada dari Asia juga banyak, termasuk beberapa tanaman yang greenhouse juga ada, dan saya juga masuk, ya, ada luas sekali. Termasuk fasilitasnya juga luas. Nah ini beberapa tanda peringatan ya. Ini jangan dianggap sepele kalau ini. Dog must be on always. Jadi kalau bawa anjing harus ditali, kalau dilepas ya ini. Di Indonesia kan enggak ya, bawa anjing dilepas ya akhirnya ngejar-ngejar orang. Terus nanti kalau ini buang kotoran harus bersihkan. Kalau enggak, udah didenda $200 itu hampir sekitar 2 juta lebih kalau sekarang ini. Kok tahu ya, ini karena banyak sekali tempat umum itu di sana ada CCTV-nya gitu ya. Jadi nanti mesti ketahuan. Kemudian di kotanya ini ya ciri khasnya nih ya. Jadi kan di sana dingin gitu ya. Biasanya kan senang minum-minuman untuk menghangatkan. Nah, itu boleh minum, tapi kalau pas nanti di tempat umum ya, itu no alkohol, ya, fine, ketahuan langsung denda ya. 2 juta. Ini karena gampang, denda itu murah, 2 juta. $200 itu hanya 2 lembar ratusan dolar. Kalau bagi kita ya mahal ya, 2 juta. Termasuk ini sebelahnya kelihatan taxi zone ini ya, 2P ini maksimal ya. Ada jamnya juga, ada 2P itu parkirnya harus maksimal itu kalau nggak salah 2 jam, antara jam ini sampai jam itu. Jadi kalau pas di luar jam itu parkir langsung tilang, langsung diderek gitu ya kalau di luar. Tapi kalau pas jam ini nanti ada batasnya gitu, kemudian nanti ditilang elektronik gitu, langsung dikirim stoknya ke rumah. Nah, ini ada juga tanda ini tempat umum gitu ya. Jadi sekitar sini tidak boleh merokok. Ya. Kenapa? Karena ini kan tempat yang saya kunjungi pas musim dingin benar-benar dingin, dan orang sana itu hobinya kalau nggak minum minuman keras ya merokok. Ya. Termasuk di kampus. Nah, ini dulu saya foto ini ya kita usulkan ke rektorat, tapi ya sebenarnya berat ini ya. Karena di Kementerian Agama itu mulai menterinya sampai tingkat bawah itu semuanya ahlul hisab, berat arti kita. Nah, termasuk di Saintek itu kan aja smoking area di pojok udah itu ada. Ya, pengennya kita dulu diplotkan di situ sehingga di kantin Saintek itu nggak ada yang merokok misalnya. Kita kenyataannya ya sulit juga ya. Karena ngopi sambil merokok biasanya. Jadi kalau di kampus nanti ada tandanya nih ya. Kalau satu smoking area, di sana itu belakangnya ini ada dasnya, tempatnya puntung rokok itu. Jadi ngerokok selesai ya harus dimasukkan ke situ. Kemudian nanti kita bergerak satu satu langkah, sebelahnya nanti ada pilar lagi tulisan no smoking beyond this point. Jadi nggak boleh merokok mulai titik itu sampai yang lainnya. Jadi ini kalau kita lihat nanti ada di sini ya, titik-titiknya di mana kita boleh merokok, smoking area. Ini dari yang paling pertama masuk nih, yang sebelah atas ini sampai nanti masuk. Ini ada berapa titik itu? 6, 7, 7 ya. Kalau di gedungnya 9 termasuk yang keluar ini. Hanya ada 9 titik dan itu ada keterangannya gitu ya. Gedung mana, titiknya mana. Sampai begitu. Ini dalam rangka apa? Untuk menertibkan gitu ya. Menertibkan warga kampusnya. Sampai begitu. Jadi tidak hanya sampah saya. Kalau sampah luar biasa, sampah di sana ketika saya di sana dulu tidak ada yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu gimana?
Ya kebiasaan kita kalau buang sampah itu kan ya pokoknya tempat sampah kan gitu. Nah, di kampus saya dulu itu tempat sampah itu ada dua minimal. Kalau ke landfill ya recycling gitu aja, didaur ulang atau dibuang ke TPA, olahan. Yang ke TPA itu biasanya yang bahan-bahan organik sisa makanan gitu ya. Tapi yang ke di recycling biasanya dari bahan sisanya styrofoam ya, karena hampir di setiap lab yang kita datangi, yang kita gunakan untuk kuliah itu ada kitchen setnya, ada pantry-nya gitu ya, ada tempatnya untuk buat kopi, memanaskan makanan kita ya, termasuk microwave itu ada. Nah, disediakan gelasnya itu kebanyakan dari styrofoam. Ya. Biasanya orang Indonesia itu kalau buang sampah ya tinggal dilempar gitu aja. Baru setelah dicek loh itu bukan untuk itu, dicek lagi ya ternyata dipisah, ya, sadar gitu ya. Memang itu. Termasuk pengalaman saya ketika ke Jepang ya. Ini nanti kalau mungkin kamu PKL-nya ada yang ke Thailand atau ke Jepang ya, di tahun-tahun ini insya Allah atau tahun depan ya, kita semoga dapat jatah lagi Sakura program bisa ke sana. Itu beda lagi. Jadi kalau buang sampah di labnya itu langsung dipilah gitu ya, karena ada dapurnya itu. Jadi botol itu ya sudah bisa sendiri, botol sendiri, dan label dari botol itu harus dilepas. Ngerti ya, maksudnya ada akuanya, labelnya harus dilepas. Sama tutupnya. Ditempatkan sendiri, dipisah dengan yang botolnya. Jadi kalau di depan Saintek itu kan masih jadi satu, botol plus labelnya plus tutupnya. Kalau Jepang sudah enggak, jadi seperti yang diterapkan tuh seperti kalau saya lihat itu ya, tukang ini untuk pemulung, kok pemulung apa ya? Kalau kamu ada ini yang apa beli rongsokan pemulung ya, dari pemulung yang pengepulnya itu kan dia tuh memisahkan antara botol dengan label dengan tutupnya. Jadi botolnya bersih putih gitu aja. Itu yang dilakukan di Jepang. Ya. Kenapa nanti akan didaur ulang? Karena kalau nggak gitu harganya nanti akan dikurangi, misalnya gitu. Jadi ada SOP-nya. Nah itu dipisah gitu ya. Kalau di Jepang. Terus kemudian nanti ketika buang sampahnya juga ada tempatnya khusus, khusus botol atau khusus yang lainnya itu ada. Ya, ada dan ada hari-harinya jam berapa nanti dia harus membuang sampah itu. Gitu. Karena kalau nggak sesuai ya nanti nggak akan diambil. Nah, ini yang terakhir ketika saya ke Australia gitu ya, ada water refill station. Jadi pemerintah sana itu memberikan air minum gratis ke warganya. Gitu. Tinggal kita bawa galon isi di situ. Kalau kita kan enggak, kita bawa refill ke pengisi yang bayar. Kalau di sana enggak, tinggal ngisi ya. Misalnya kita bawa galon ya sudah diisi di situ gratis. Ya. Kalau yang tengah ini dekatnya yang saya tadi ya di Botanical Garden tadi, ini jalan-jalan lari-lari itu terus pas saya mau pulang ini haus, saya amati dari jauh nih. Dan saya juga mau ngisi botol saya habis ya tumblernya. Terus ini ternyata minum ya langsung besar. Oh ternyata langsung diminum gitu ya. Nah, ini kalau yang sebelah kanan nih pas saya di kampus ini ya. Kampus ada tempat pengisian seperti ini. Jadi tinggal bawa botol nanti diisi ulang. Alhamdulillah walaupun gini ya saya sehat bisa kembali ke Malang ya. Enggak di hari ini. Ini ada satu tempat lagi ya. Dan ini tempat Vistroy Garden. Tak pameri biar kamu nanti bisa ke sana. Siapa tahu semoga ada kesempatan ya. Ini di Melbourne, jadi saya di sana itu 6 minggu, setiap Sabtu Minggu saya jalan-jalan ya. Jumat sore tugas selesai, jadi Sabtu Minggu full keliling-keliling kota. Ini termasuk ini saya foto. Nanti itu bahan kuliah, ternyata betul ini saya gunakan untuk bahan kuliah. Ada tangkapan ya, hujan nanti ditangkap ya. Ada tahapannya sampai nanti ada tanknya di bawah tanah, kemudian nanti difiltrasi lagi, desinfektan. Nah ini untuk irigasi, termasuk untuk di ini di toiletnya sana itu ya, toiletnya kan untuk air itu dari air ini. Kemudian untuk pengairan tanamannya juga, termasuk air dari toilet itu nanti ya, masuk lagi ke sini, diproses lagi, jadi muter gitu.
yang terjadi. Kenapa? Karena sulit air di sana ya, dan air-air itu biasanya mengandung kadar garamnya tinggi, beda dengan kita. Jadi kalau di daerah Victoria ini ya, daerah Victoria itu biasanya airnya banyak mengandung garam, gitu ya, garamnya lebih tinggi salinitasnya, sehingga butuh dinetralkan. Kalau kita kan lebih ke asam, gitu ya. Nah, ini terakhir ketika saya jalan-jalan. Salah satunya ini ya, luas gitu. Jadi kalau kamu kencan di sini ya nggak ada yang ini, yang tahu hanya burung dan ini musim gugur ya. Ini pohon maple. Jadi ini berantakan untuk kita, tapi ini kan sebenarnya polanya bagus sekali gitu ya. Nggak perlu disapu, ya udah ini kan kelihatan foto aja ya, selfie. Nah, ini salah satunya tadi yang slide pertama saya. Ini tadi namanya Yara River ya, Sungai Yara ini, Sungai Yara. Ini saya tunjukkan bahwa tadi saya sampaikan masalah di kita itu kan sampah gitu ya. Paling gampang sampah itu dibuang ke mana? Masyarakat kita kebiasaan buang sampah itu ke sungai. Ya. Apalagi kalau musim kemarau gini sungainya kan kering gitu ya. Udah sungai itu jadi tumpukan sampah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau hujan pertama itu mesti banjir sampah gitu ya, terjadi. Diamati saja nanti yang mulai dari Sungai Ciliwung gitu ya. Kemarin saya pas di Jakarta itu pas hujan gitu ya. Ya, saya pas kebetulan juga ngajar siang itu terus sambil lihat dari atas itu saya lihat ke bawah sungainya ngalir terus ada yang dari perkampungan masuk ke sungai itu. Wah, luar biasa sampahnya, banyak sekali gitu ya. Padahal hujannya nggak begitu deras. Ini ketika hujan, nggak hujan ya sama kondisi airnya yang luar biasa yang sekali ini sangat peduli masyarakat sana, ya, termasuk pemerintahnya. Jadi dari stasiun kalau saya mau ke sholat itu mesti lewat sini ya. Musolanya ada musola sulit, biasa terus lewat sini. Atasnya jembatan ini saya foto nih. Ini nggak pernah saya lihat satu satu plastik pun gitu ya, selama saya di sana. Setiap hari lewat saya amati, bersih sekali. Ini walaupun di sini banyak ini juga ya, kafe-kafe gitu ya. Ya, ini nggak ada sampah, nggak kelihatan berserakan seperti kita. Jadi tertib, ada tempat sampahnya yang buang di situ. Ini salah satu saya singgahi di Thailand. Thailand itu hampir sama dengan Malang dia. Tewur-tewur orangnya, naik motor yang ngawur gitu ya. Ratingnya nggak jelas gitu. Sama dari tempat Mujahidin ya, tahun berapa 2017 ke sana ya. Ya itu hampir sama seperti Malang. Iya Pak, sini ruwet kan. Penduduknya yang asli. Malaysia ya lumayan ya, Malaysia itu ya tertib. Hanya kan Malaysia juga banyak pendatang ya, termasuk teman-teman kita Indonesia itu yang biasanya buat kacau di sana. Kalau Singapura ya bersih, bagus. Mana lagi Jepang, Jepang juga lumayan ya. Karena Jepang itu kesadarannya tinggi mulai. Jadi pendidikannya mulai kecil ya, dia dibina mulai kecil. Jadi diajari bagaimana toleransi, bagaimana disiplin itu mulai kecil. Ya, sebagai contoh gini, eh, kalau sekolah gitu ya SD misalnya, SD kamu sekolah kemudian di lingkungan itu gitu ya menuju ke sekolah kamu itu yang paling tua maka kamu punya tanggung jawab mengamankan adik-adik ini adik-adik kelasmu gitu ya sampai nanti berangkat ke sekolah sampai pulang lagi, ngerti maksudnya? Jadi keluar dari rumah gitu ya kamu harus gandeng nunggu sepanjang jalan ke sekolah itu adik-adik kelas kamu sampai begitu. Kalau belum pernah ya ditunggu gitu ya sampai nanti lengkap sampai sekolah nanti ditanya gurunya siapa yang nggak hadir siapa yang hadir gitu sampai begitu. Ketika saya cerita gitu kebetulan ya pas kapan itu ada ibu-ibu gitu yang memang lama juga di Jepang ya saya ya memang gitu Pak anak saya dulu juga gitu ngajarinya gitu didikannya gitu di Jepang
sampai ke sekecil itu. Nah, yang lainnya ya banyak ya. Yang lain-lainnya, salah satunya itu yang toleransi ya. Sehingga walaupun dia kotanya besar ya sepertinya masih apa ini budayanya itu masih tetap dijaga, beda dengan yang lain. Baik, silakan, ada yang tanyakan dari materi ini tentang ekosistem perkotaan. Ada? Ada, silakan. Ya ada, cukup. Nah, kalau cukup, ini pertemuan terakhir ya dengan saya, insya Allah nanti presensinya eh, gabung saja double ya minggu depan, langsung 2 kali, bagus dengan kuliahnya Pak Asmuni. Alhamdulillah ini saya nggak punya PR lagi untuk masuk kelas, semuanya sudah, walaupun ya kemarin juga saya pakai Zoom juga ya, kelas Pak kemarin itu. Karena kalau nggak gitu nyari waktunya pengganti ini ya yang apa ya, sulit. Nah, saya lupa ini, mohon maaf. Saya beli Japri sama Mbak Husna kemarin ya. Saya nggak anu, nggak gitu ya. Jadi langsung saya catat karena perjalanan kemarin nyampe Malang terus lupa jawab, tadi pagi WA lagi saya bingung lagi. Terus baru sadar loh. Ini kan sudah jadwal ya, saya jadwal setelah gugur pengganti loh. Oh, ternyata kelas A, saya baru sadar. Maaf, sudah ini bisa terlaksana. Insya Allah minggu depan lagi dilanjutkan Pak Asmuni, nanti menghubungi Pak Asmuni ya, Pak Husna. Nah, mohon maaf kalau selama menyampaikan materi ini karena memang terbatas waktunya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanya ke saya. Tugas jangan lupa minggu depan harus sudah dikumpulkan. Lagi nanti misalnya sampai deadline nggak mengumpulkan, ditinggal saja Mbak. Jangan menunggu satu orang, kemudian yang lainnya dikorbankan. Langsung aja dikumpulkan ke saya. Bisa ke nanti saya tanya aja saya ya emailnya, atau kalau dikumpulkan di Google Drive linknya dikirim ke saya, nanti akan saya download. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelum kita keluar dari ruangan kita dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya.